Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang transformator melalui lembar kerja siswa percobaan Trafo yang kemarin sudah dikerjakan. Terus sekaligus saya akan mengadakan kuis di pokok bahasan ini melalui lembar kerja Trafo juga. Oke, kemarin siswa sudah mendapatkan lembar kerja siswa, di mana di sini merupakan eh, kegiatan praktikum analisis data. Seperti yang kalian perhatikan, ini adalah lembar kerjanya. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, mempelajari prinsip kerja trafo, menemukan hubungan antara tegangan masukan dan tegangan keluaran. Yang ketiga, mempelajari efisiensi trafo. Dan yang keempat, mempelajari hubungan antara arus masukan dan arus keluaran. Pada percobaan trafo yang dilakukan secara langsung, kita membutuhkan alat dan bahan seperti yang tertulis di sini. Yang pertama adalah kumparan, teras besi, voltmeter, kabel penghubung, dan power supply. Langkah percobaannya meliputi kita menyusun alat dan bahannya seperti yang tertera pada gambar. Di sini kumparan 1 dan kumparan 2 dihubungkan melalui teras besi. Teras besi ini merupakan besi lunak, gabungan dari beberapa lempeng-lempeng besi, di mana kumparan 1 dan kumparan 2 kabelnya tidak terhubung secara langsung. Tidak ada kabel yang menghubungkan secara langsung. Mereka cuma terhubung melalui teras besi. Jadi kalau kita mengaliri arus di kumparan 1, arus itu tidak akan melewati kumparan 2. Terus yang langkah selanjutnya yaitu pada percobaan ini nanti kita akan menggunakan arus DC 6 volt yang dihubungkan pada kumparan 1 secara langsung, dan nanti kita akan mengamati bagaimana penunjukan jarum voltmeter pada kumparan yang kedua. Ternyata kalau kita menghubungkan kumparan 1 dengan arus 6 volt DC, maka yang terjadi adalah di saat kita baru menghubungkan, maka voltmeter di V2 itu akan bergerak sebentar, tapi setelah lama-kelamaan jarum voltmeternya akan kembali ke nol. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di kumparan 2 itu tidak ada arus. Sedangkan pada waktu kita menggunakan 6 volt AC, jarum voltmeter di kumparan kedua akan menunjukkan penunjukan yang tidak nol, dan itu akan terjadi secara terus-menerus. Jadi pada waktu dihubungkan dengan 6 volt AC, maka di kumparan kedua terjadi arus induksi. Kita akan mengulangi percobaan yang kedua ini dengan menggunakan 6 volt AC dengan variasi kumparan kedua yang divariasikan, yang nilainya dari besar ke kecil. Kita akan menggunakan kumparan 1200, 12.000, 1200, 600, dan 300. Ya, karena kumparan yang pertama tidak mengalami perubahan, voltasenya akan tetap diperoleh 6 volt. Sedangkan kumparan kedua, karena kumparannya itu semakin kecil, ternyata voltase yang diperoleh juga akan semakin kecil. Kita akan menghitung perbandingan N2 dengan N1 serta V2 dengan V1, dan kita menghitung efisiensinya. Efisiensi ini diperoleh dari perbandingan V2 per V1 per N2 per N1 dikalikan 100%. Di sini kita tidak menghitung arus, kita cuma menghitung voltasenya saja. Seperti yang terlihat, efisiensi yang diperoleh dari data pertama sampai data keempat, kalau kita rata-rata itu sekitar 60,67%. Ini satunya sudah persen. Oke, kita menjawab diskusi. Yang pertama adalah apa gejala yang teramati pada kegiatan B? Kenapa demikian? Kegiatan B itu, ya ini, kegiatan B itu dihubungkan dengan 6 volt DC. Mengapa demikian?
Apa gejala yang teramati? Yang teramati tidak ada arus di kumparan kedua. Ya, tinggal kalian jelaskan. Terus yang kedua, yang B, saya rasa tidak perlu dijawab, ini sesuai dengan data yang di atas. Sedangkan yang C, apa penyebab terjadinya tegangan dalam kumparan kedua tersebut? Sebenarnya pertanyaan C ini mengacu pada data eksperimen, berarti dia sudah terhubung dengan 6 volt AC. Ya, jadi ini adalah kuis yang pertama. Nanti dijawab di Google Classroom. Saya sediakan di Google Classroom bagian kuis yang pertama. Jadi pertanyaan kuis yang pertama adalah jelaskan bagaimana timbulnya arus pada kumparan kedua pada saat rangkaian trafo terhubung pada sumber tegangan AC. Bandingkan dengan kalau terhubung pada tegangan DC. Itu kuis yang pertama. Terus yang D dan E, apakah gunaan trafo? Trafo itu banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah digunakan pada waktu di charger, salah satu komponen di charger HP untuk menurunkan tegangan. Jadi trafo itu ada step up dan step down. Apa yang dimaksud dengan trafo step up sama step down? Step up itu menaikkan tegangan. Ciri-cirinya step up itu ciri khasnya adalah jumlah kumparan sekundernya itu lebih besar daripada primer. Begitu juga untuk step down. Step down kalau jumlah kumparan sekundernya lebih kecil dibandingkan kumparan primernya. Nah, seperti yang kalian perhatikan, ini salah satu aplikasinya. Jadi ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini akan menghasilkan voltase yang diinginkan. Nanti dinaikkan ke step up. Nah, setelah dinaikkan ke step up, dia akan disalurkan melalui sutet, saluran tegangan tinggi. Terus nanti setelah mau sampai ke perumahan, maka di step down, diturunkan. Karena kalau tidak seperti itu bisa terbakar semua peralatan elektronik. Ya, oke. Terus kuis kedua berkaitan dengan gambar di atas. Oke, pertanyaannya adalah, oke, berdasarkan fungsi trafo sebagai penurun dan penaik tegangan, step up atau step down, maka di saluran tegangan tinggi selalu bertulisan high voltage. Ya, pertanyaannya itu adalah, kenapa tulisannya high voltage? Kenapa tidak ditulisi current, high current, ya, atau tegangan tinggi, bukan tegangan tinggi tapi arus tinggi, ya. Di dalamnya harus menjelaskan kenapa dinyatakan sebagai tegangan tinggi, apakah cuma tegangannya yang tinggi, bagaimana dengan kondisi arus listriknya, ya. Itu adalah kuis kedua. Saya ulangi lagi, kuis kedua adalah menjelaskan kenapa bertulisan high voltage, tapi di dalamnya harus menjelaskan kenapa ditulis high voltage, apakah cuma tegangannya yang tinggi, terus arusnya bagaimana. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang kedua, dari tabel hitunglah perbandingan N2 dengan N1, lalu hitung V2 per V1 dan hitunglah rata-rata efisiensi. Oke, sudah kita lakukan. Terus untuk pertanyaan ketiga bisa kalian lihat dengan data. Pertanyaan keempat juga kalian bisa lihat di data. Pertanyaan kelima juga bisa lihat di data. Sedangkan pertanyaan yang keenam, besaran efisiensi trafo ini yang ideal adalah 1 atau 100%. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada trafo yang harganya adalah 1 atau 100%. Berarti tidak sempurna. Alasannya kenapa tidak ideal, maka salah satu alasannya itu adalah kerugian arus eddy atau eddy current loss. Ya, pada trafo itu pada saat dia dihubungkan dengan arus listrik AC, maka di dalam teras besi itu akan timbul yang namanya arus eddy atau arus pusar. Nah, arus eddy ini akan menyebabkan hilangnya beberapa energi karena berubah menjadi panas. Jadi kalau kalian menggunakan charger HP terus kalian gunakan, lama-kelamaan charger itu akan panas. Asalnya dari situ, dari dari trafo. Trafo itu menghasilkan panas, berarti energinya ada yang hilang. Oke. Ini salah satu ya, yang lainnya kalian bisa literasi.
Terus yang ketujuh, bagaimanakah hubungannya antara kuat arus dengan kumparan? Jadi kalau efisiensi trafo itu 100%, maka kita akan memiliki hubungan antara tegangan, kuat arus, dan kumparan. Seperti halnya sudah kalian pelajari di SMP, di mana VP per VS sama dengan IS per IP dan NP per NS. Ya, dari sini kalian bisa perhatikan arusnya terbalik. Kalau VP sama dengan NP, sedangkan VP sama dengan IS. Ini ada keterbalikan. Oke, ini untuk yang 100%. Terus bagaimana kalau yang tidak 100%? Ya, efisiensinya tetap harus dihitung dengan menggunakan ini, eta sama dengan P2 per P1 kali 100%, atau efisiensinya kita hitung dengan menggunakan perbandingan V2 per P1 per N2 per N1 kali 100%, kalau itu menggunakan N. Tapi kalau menggunakan V sama I, kita akan menggunakan daya keluaran per daya masukan, kalikan 100%. Dan setelah itu, siswa diminta untuk membuat kesimpulan bersama kelompok. Ya, kesimpulan seperti halnya sudah saya informasikan bahwa kesimpulan ini harus menjawab tujuan. Tujuannya ada 4, maka kesimpulannya juga ada 4. Oke, saya ulangi. Kuis yang pertama adalah menjelaskan tentang timbulnya arus induksi atau tegangan induksi pada kumparan kedua. Sedangkan kuis yang kedua adalah menjelaskan tentang high voltage, ya. Sedangkan kuis yang ketiga, ada yang ketiga di sini. Yang ketiga adalah jelaskan kenapa data kedua dari tabel data ini, seperti kalian perhatikan, ini kan kumparannya 1200, ini 1200, tapi voltasenya nilainya beda. Jelaskan kenapa pada data kedua voltase V2 tidak sama dengan voltase 1. Oke, Mas dan Mbak, kita sudah punya 3 pertanyaan kuis. Oke, silakan kalian punya waktu di jam pelajaran mapel kita, dari jam 7 sampai jam 8.30 untuk menjawab kuis-kuis tersebut. Ya, melebihi jeda waktunya, tidak saya terima jawabannya, jadi tetap dikerjakan di jam pelajaran KBM. Sekian kegiatan KBM kita hari ini. Jadi saya sudah menjelaskan ada kuis, dan sebagai latihannya silahkan kerjakan latihan soal-soal di worksheet yang terakhir, yang setelah trafo. Di situ adalah beberapa latihan soal-soal, nanti saya posting juga di GC halamannya. Itu dikerjakan sampai ke pertemuan selanjutnya. Jadi jeda waktunya lebih panjang sampai minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.